Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sakarepku Dewe. Di video kali ini aku berencana akan menjelaskan bagaimana cara membaca kode nilai yang ada di kapasitor. Di sini sudah saya siapkan beberapa jenis kapasitor, mulai dari kapasitor elektrolit, keramik, dan kapasitor Mylar. Kapasitor atau biasa disebut kondensator merupakan komponen elektronika yang memiliki fungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Kemampuan tersebut disebut dengan kapasitansi dan satuannya adalah farad. Dikarenakan farad merupakan satuan yang terlalu besar untuk sebuah kapasitor yang biasa digunakan di perangkat elektronik, maka diciptakanlah kapasitor dengan kapasitansi yang lebih kecil, yaitu mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya perlihatkan tanggal satuan untuk faradnya seperti ini. Mulai dari farad, kemudian milifarad, mikrofarad, nanofarad, dan yang terakhir pikofarad. Setiap kali mengalami penurunan satuan, maka akan dikali dengan 1000. Sedangkan untuk setiap kali mengalami peningkatan atau naik satu tangga, maka ukurannya akan dibagi dengan 1000. Jadi dengan kata lain, 1 farad sama dengan 1000 milifarad. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. Atau mungkin bisa kita tulis sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 ini. Kemudian 1 mikrofarad sama dengan 1 juta pikofarad, atau 1 kali 10 pangkat 6. Begitu juga sebaliknya, 1 pikofarad sama dengan 1/1000 nanofarad, atau 10 pangkat min 3. Satu pikofarad sama dengan per sejuta mikrofarad, atau 10 pangkat min 6. Selain memiliki kapasitansi, di kapasitor biasanya juga terdapat nilai tegangan kerja atau tegangan batas kerja maksimal. Untuk contoh yang pertama, di sini saya ada kapasitor elektrolit atau mungkin juga disebut elko.
Untuk elko ini menurut saya paling mudah kita mengetahui nilai kapasitansinya, karena biasanya ini terpampang jelas tegangan kerja, nilai kapasitansinya, dan bahkan temperatur kerjanya pun juga sudah tercetak jelas. Dikarenakan kapasitor ini memiliki polaritas, maka juga disebut dengan kapasitor polar atau kapasitor yang memiliki polaritas. Polaritas di sini adalah kutub positif dan negatif. Untuk membedakan antara kutub positif dan negatifnya, biasanya di badan kapasitor ini sudah terdapat tanda berwarna putih biasanya itu, dan ada kotak strip gitu di tanda putihnya ini. Berarti kaki yang sejajar dengan garis tersebut adalah kaki negatifnya. Kebetulan kapasitor yang saya pegang sekarang, di sini terdapat nilai tegangan yaitu 16 volt. Maksud dari nilai tegangan ini adalah tegangan maksimum yang dapat digunakan di kapasitor ini. Dan untuk nilai kapasitansinya di sini tertulis 220 mikrofarad. Dan untuk nilai temperaturnya di sini tertulis 105 derajat. Untuk selanjutnya, di sini sudah saya siapkan kapasitor jenis keramik. Dikarenakan kapasitor jenis ini memiliki ukuran yang kecil, maka pada kapasitor ini menggunakan sistem pengkodean untuk nilai kapasitansinya. Biasanya pengkodean kapasitor jenis ini menggunakan 2 digit angka dan 3 digit angka, di mana 2 digit angka pertama merupakan nilai numeriknya dan angka ketiga merupakan bilangan pengkali atau banyaknya jumlah 0. Untuk kapasitor keramik yang memiliki ukuran lebih besar, biasanya terdapat pula kode untuk toleransinya, seperti yang terakhir ini. Untuk satuan yang digunakan pada kapasitor keramik adalah picofarad, dan kapasitor jenis ini tidak memiliki polaritas. Sebagai contoh yang pertama, di sini akan saya contohkan kapasitor keramik dengan kode nilai 33. Dikarenakan kapasitor jenis keramik adalah satuannya picofarad, maka nilainya adalah 33 picofarad. Dan di sini karena ukuran terlalu kecil, maka tidak dicantumkan kode toleransi dan tegangan kerjanya. Jadi langsung tertulis 33 mikrofarad atau bisa juga 0,033 nanofarad, atau juga bisa kalau untuk mikro 0,00033 mikrofarad.
1 2 3 4 5 6 ya. Untuk selanjutnya di sini saya menggunakan 473. 473. Jadi nilai yang pertama ini adalah nilainya, dan angka 3 ini adalah bilangan pengkalinya, yaitu 47 kali 10 pangkat 3, atau bisa ditulis 47 dengan 0 banyak 3. Oh maaf, ini salah nulis ya, picofarad. Atau juga bisa kita tulis 47 nanofarad atau 0,047 mikrofarad. Dan yang terakhir, K. Kita tulis 103K. Sama seperti yang sebelumnya, 2 digit pertama adalah nilainya, kemudian digit ketiga adalah pengkalinya, 10 pangkat 3, atau bisa kita tulis 10 dengan tambah 0 banyak 3 kali dengan nilai satuan picofarad, atau bisa kita tulis juga 10 nanofarad atau 0,01 mikrofarad. Dikarenakan ukurannya lebih besar, di sini terdapat toleransi, yaitu dengan huruf K. Sesuai tabel yang ada, di sini K memiliki toleransi sebesar 10%. Jadi nilai dari kapasitor ini adalah 10.000 pikrofarad atau 10 nanofarad, atau kalau dengan ukuran mikro yaitu sebesar 0,01 dengan toleransi 10%. Untuk kapasitor selanjutnya yaitu kapasitor Miller atau juga disebut kapasitor polyester. Untuk satuan yang digunakan pada kapasitor jenis ini adalah picofarad, dan kapasitor jenis ini tidak memiliki polaritas. Pengkodean pada kapasitor jenis ini sama seperti dengan kapasitor jenis keramik, di mana terdapat 3 digit angka dan kemudian terdapat pula tegangan kerja dan toleransinya. 3 digit pertama adalah nilainya, dan huruf ini adalah toleransinya, dan yang terakhir adalah tegangan kerjanya. Ada juga yang seperti ini, (2A 104J). 2A merupakan tegangan kerjanya, 104 adalah nilai kapasitansinya, dan J adalah toleransinya. Untuk contoh pertama dari kapasitor Miller, kita gunakan saja ini dulu. Di sini tertulis 304J dan 400 volt. Ini untuk
milar. Mungkin saya ingatkan lagi, untuk yang pertama ini adalah nilainya atau angka, dan kemudian yang ini adalah pengkalinya, dan ini adalah toleransinya. Yang ini tegangan kerja. Jadi nilai dari kapasitor ini adalah 30, kemudian pengkalinya 10 pangkat 4, atau bisa kita tulis dengan 0 berjumlah 4. Kemudian untuk satuannya yaitu picofarad. Atau jika kita tulis menggunakan mikro, maka sebesar 300 mikrofarad, karena dibagi dengan kalau 300 berarti ini nanofarad, karena dibagi 1000. Kalau dengan mikro maka sebesar 0,3 mikrofarad. Untuk ke nano kita bagi 1000. Untuk dari piko ke mikro kita bagi dengan 1 juta. Untuk toleransinya J yaitu sebesar 5%, dan tegangan kerja 400 volt. Jadi kapasitor ini jika kita tulis dalam mikro 0,3 mikrofarad dengan toleransi 5% dan tegangan kerja 400 volt. Atau jika tulis dalam piko sebesar 300.000 picofarad dengan toleransi 5% dan tegangan kerja 400 volt. Dan satu lagi yang berwarna hijau ini, di sini tertulis 2A104C. Untuk kapasitor milar yang berbentuk seperti ini, tegangan kerjanya biasanya ditulis dengan kode seperti ini, bisa 2A, 1H, 2D, 2P, atau 2E. Seperti tabel yang saya tunjukkan tadi. Dan khusus untuk ini, jadi dia menggunakan 2A, yaitu sebesar 100 volt untuk tegangan kerjanya. Dan untuk nilainya yaitu sama seperti sebelum-sebelumnya, 2 angka di depan adalah nilainya, dan digit ketiga itu adalah pengkalinya, yaitu kita tulis 10, kemudian kita kalikan 10 pangkat 4, atau 10 kita tambahkan 0 sebanyak jumlah 4. Dan untuk satuannya tetap picofarad. Kalau untuk kita tulis dalam nano, kita bagi 1000, yaitu sebesar 100 nanofarad. Dan ketika kita tulis menjadi mikro,
100 kita bagi dengan 1000 yaitu 0,1 mikrofarad. Dan untuk toleransinya yaitu J seperti yang tadi yaitu 5%. Jadi kapasitor ini jika kita tulis dalam piko nilainya adalah 100.000 pikofarad. Jika kita tulis dalam nano yaitu 100 nanofarad. Dan jika kita tulis dalam mikro yaitu sebesar 0,1 mikrofarad dengan toleransi 5% dan tegangan kerja maksimum 100 volt. Mungkin begitu saja video kali ini. Jika kalian mungkin ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like dan komen-komennya ya. Dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sak karepku dhewe dan salam solder panas. Terima kasih.